Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita lagi-lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, yang terkadang sebuah nikmat itu dia tidak terasa penting kalau dia masih ada pada kita. Sebagaimana orang sehat tidak merasa bahwa kesehatan itu penting. Orang bisa melihat tidak merasa bahwa penglihatan itu penting. Dia akan merasa itu semua penting tatkala semua itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sakit dia baru tahu bahwa kesehatan itu perkara yang sangat luar biasa pentingnya. Begitu dan seterusnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat-nikmat Allah itu, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Terlebih dari itu semua adalah bahwa nikmat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqamah di atas agama yang mulia ini. Berapa banyak orang dia beragama tapi kemudian dia tidak sanggup untuk istiqamah di atasnya. Berapa banyak orang kemudian dia gugur dalam perjalanannya. Berapa banyak orang kemudian dia terjatuh dan terhempas dari jalan menuju hidayah. Maka dari itu lagi-lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebab Rasulullah memperumpamakan hati manusia itu seperti risha, seperti sehelai bulu burung, selebar bulu burung. Fil falah, di tanah lapang yang luas. Sehelai bulu rambut burung itu di padang pasir yang begitu luas. Yuqallibu, dia terombang-ambing ketika ditiup oleh angin. Tidak bisa dibayangkan bagaimana selembar bulu burung kemudian angin besar datang meniup bulu burung itu di tengah-tengah padang pasir dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi lajunya, kencangnya angin tersebut. Maka yuqallibu, dia terombang-ambing begitu terus
di sepanjang padang pasir tersebut. Begitulah hati manusia. Hari ini dia hanif, besok dia terganggu. Hari ini dia lurus, besok dia goncang. Hari ini dia semakin mantap, tenang, tetapi kemudian besok kita melihat dia berada dalam keadaan terombang-ambing. Berapa banyak orang-orang yang dulunya dia duduk di majelis ilmu, tapi kemudian di akhir usianya kita lihat dia sibuk di pasar-pasar. Berapa banyak orang yang pada awalnya kita lihat dia berada pada saf-saf terdepan, namun kemudian pada pertengahan perjalanannya kita lihat dia selalu masbuk. Berapa banyak orang yang tadinya berjalan ke sana kemari membawa mushaf, dia pegang, dia hafal, dia isi waktu-waktunya dengan perkara-perkara yang baik, tapi kemudian begitu kita lihat dia pada pertengahan perjalanannya, waliyadzubillah, dia sibuk dengan gitar, sibuk dengan alat-alat musik, sibuk dengan seterusnya. Kenapa? Karena hati itu dia terombang-ambing bagaikan bulu burung yang diterbangkan di padang sahara yang luas. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, lagi-lagi kita katakan bahwasanya berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka dari itu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kiranya dapat kita petik faedah darinya berkaitan dengan bagaimana keistiqamahan seseorang dalam menapaki jalan kebenaran. Telah datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Istiqamahlah kalian, istiqamahlah kalian, yakni komitmenlah kalian, tetapkanlah pendirian kalian pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walan tuhsur, meskipun istiqamah di jalan kebenaran itu adalah sesuatu yang sulit bagi kalian untuk menjalani, sesuatu yang kalian tidak mampu menjalankannya secara sempurna. Tetapi kata Nabi, istaqimu, istiqamalah kalian. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah as-salah. Kenapa? Ketika Rasulullah berbicara tentang istiqamah, Rasulullah mengaitkan dengan amalan. Kenapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita, mentargib kita untuk istiqamah di atas jalan kebenaran, Rasulullah mengaitkan dengan amalan. Dan ketika Rasulullah mengaitkan dengan amalan, Rasulullah tidak mengatakan tentang amalan sedekah, Rasulullah tidak mengatakan tentang amalan birrul walidain misalnya, Rasulullah tidak mengatakan tentang amalan baca Quran, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan istiqamah itu punya hubungan erat dengan as-shalah, dengan salat. Jadi Rasulullah katakan apa? Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Kenapa? Nah, kalau kita bicara tentang amalan bil jawarih, maka tidak ada amalan yang paling agung dan paling tinggi nilainya daripada amalan salat. Sebab itu kalau kita hitung rukun Islam, itu mulai dari amalan lisan, amalan keyakinan 2 kalimat syahadat, maka berpindah ke amalan jawarih. Amalan jawarih yang paling pertama di situ apa? Salat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan salat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Perbedaan, perjanjian antara kita dengan mereka, orang-orang kafir, itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat itu, maka dia telah terjatuh dalam kekafiran. Akhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Ala kulli hal,
Persoalan paling penting di sini bahwasanya ketika seseorang istiqamah atau istiqamah itu bukan sebuah ucapan lisan belaka atau sebuah angan-angan dalam pikiran semata-mata. Tetapi istiqamah itu adalah kiat-kiat yang harus dibuktikan dengan amalan. Maka dari itu amalan-amalan saleh seluruhnya adalah penopang keistiqamahan seseorang. Maka dari itu kalau orang dikatakan bahwa dia sedang berjuang untuk istiqamah di jalan Allah, tapi kita lihat dia tidak melakukan amal saleh, maka ini hanya pengakuan yang kosong. Kenapa? Karena amalan saleh adalah tiang-tiang untuk menopang keistiqamahan seseorang. Dan sebaik-baik amal saleh untuk menopang keistiqamahan seseorang adalah salat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ista'inu bis salat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Salat. Artinya mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menapaki perjalanan hidupmu dan kuatkanlah perjalananmu itu dengan pertolongan Allah, yaitu dengan melakukan amalan saleh yang paling agung, yaitu salat. Salat. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala yuhafidu 'alal wudu'i illa mu'min. Dan tidaklah ada orang yang memelihara wudu kecuali adalah seorang mukmin, seorang yang dipersaksikan keimanannya. Terlepas dari itu semua, persoalan yang paling penting di sini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqimu. Lalu Nabi sebutkan amalan-amalan yang merupakan prioritas, di mana amalan-amalan itu adalah penopang keistiqamahan. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, semakin lemahnya seseorang dalam beramal, itu akan semakin lemahnya upaya dia dalam istiqamah. Semakin lemahnya seseorang dalam beramal, rentan orang itu terjatuh dalam satu musibah yang namanya futur, yakni mengalami masa tidak semangat untuk beramal, mengalami masa kemunduran dalam beramal, mengalami masa kejenuhan dalam beramal, mengalami masa kebosanan dalam beramal. Itu tandanya bahwa orang ini dia akan jauh dari keistiqamahan. Maka akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sekali lagi kita katakan di hadis yang mulia ini bahwa orang yang istiqamah itu adalah orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk istiqamah. Dan kalau kita lihat perjalanan orang-orang yang menapaki jalan hidayah, berapa banyak di antara mereka penderitaan yang telah mereka lalui. Berapa banyak di antara mereka yang ujian demi ujian telah mereka lalui. Taruhlah seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang disebutkan oleh anaknya Saleh bin Ahmad, itu bahwasanya bapaknya ketika dijemput dari rumahnya sampai dikembalikan lagi ke rumahnya, ya, beliau berdiam dimasukkan di dalam penjara, disiksa dan seterusnya tentang fitnah Al-Quran itu makhluk, itu selama 28 bulan, kata Al-Imam Saleh bin Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad mengalami penderitaan sampai suatu ketika kalimat yang paling masyhur di antara keluar dari lisan beliau, itu kata beliau apa? Bainana wa bainakum yaumul janais. Artinya sesungguhnya pembeda antara kita dan kalian. Perbedaan antara kita dan kalian itu adalah nanti dilihat pada yaumul janais, pada hari kematian, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kalau kita bicara tentang penderitaannya bagaimana luar biasa. Begitu pula kalau kita lihat di sana ada sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana beliau disiksa, bagaimana beliau digiring di atas padang pasir yang begitu luar biasanya, bagaimana beliau dan sahabat beliau Khabbab ibn Art, orang termasuk di antara barisan-barisan yang paling pertama masuk Islam, itu sampai-sampai Al-Imam Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya bahwa Khabbab ibn Art itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu diembargo di salah satu wilayah di lembah daripada lembah-lembah kota Makkah, itu kata beliau,
apa Habab ibnu Art itu datang cari Rasulullah. 3 tahun lamanya diembargo oleh kaum musyrikin. Rasulullah dan para sahabatnya yang waktu itu tidak banyak juga karena baru awal-awal Islam. Itu di salah satu lembah dari lembah-lembah kota Makkah. Sampai-sampai Habab itu datang cari Rasulullah pada suatu siang, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu dia ketemu Rasulullah itu sedang berada di Ka'bah. Rasulullah di situ, ada beberapa sahabat, di samping Rasulullah itu juga ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lalu apa kata Habab ibnu Art? Ya Rasulullah, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, ala tastansiru lana. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Kami, anak-anak kami, ya, istri-istri kami sudah tidak lagi mampu dan sanggup menjalani ujian ini. Dan antum tahu di dalam tarikh itu dikatakan banyak sekali wanita-wanita dan anak-anak balita yang meninggal pada peristiwa embargo tersebut. Tapi kemudian ketika Rasulullah mendengar ucapan Habab meminta kepada Rasulullah. Nah, kalau kita ini sahabat itu kalau sampai mereka minta, itu memang perkara paling genting bagi mereka. Itu berbeda dengan kita. Kalau kita ini ya nggak genting pun minta, apalagi genting. Iya. Karena memang mental kita ini mental suka minta. Tapi kalau para sahabat radhiyallahu taala anhu itu mereka sampai kalau terucap suatu permintaan permohonan itu benar-benar genting. Saya ingin katakan di sini satu kisah paling menarik sekali berkaitan dengan bagaimana para sahabat menjaga iffah diri mereka dalam keistiqamahan mereka. Itu satu ketika peristiwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai Abu Hurairah itu dikenal di kalangan para sahabat, para tabi'in, bahwa dia itu dikira mengalami penyakit epilepsi. Kenapa dia dikira mengalami penyakit demikian? Karena sering pingsan. Pingsannya itu karena apa? Pingsannya itu karena lapar. Karena makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Bukan makan sedikit tapi sedikit-sedikit makan. Ya. Sedikit makan, sedikit makan, sedikit makan. Nah itu kita. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sedikit saja makan. Sampai itu sering pingsan itu di masjid dikira terkena penyakit epilepsi. Ternyata pingsan karena tidak sanggup lagi menghadapi rasa lapar. Pertanyaan, apakah di zaman itu tidak ada saudagar-saudagar dari kalangan sahabat? Ada nggak? Ada. Ada Abu Hurairah, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada sejumlah sahabat. Konglomerat bangsa Arab ketika itu. Tapi kenapa Abu Hurairah ini pingsan karena lapar? Padahal ini sahabat setia mereka. Kenapa? Karena mereka menjaga iffah diri mereka untuk meminta. Enggan bagi mereka untuk mengucapkan permintaan dan keinginan mereka. Tapi sahabat-sahabat ini juga peka. Sahabat gak minta, tapi mereka juga peka. Gak tunggu sampai minta. Kadang-kadang minta juga, ada juga yang memang gak peka. Kisah. Suatu ketika Abu Hurairah itu lapar, saking laparnya. Itu sampai dia berpikir bagaimana kalau dia cari orang, cari teman untuk bisa diajak makan. Maka ketika itu Abu Hurairah dia keluar dari masjid karena dia ahlu sufa tinggal di masjid. Dia keluar dari masjid, dia nongkrong di depan masjid tunggu kalau ada sahabat yang datang. Kebiasaan orang Arab itu kalau ketemu ayyul khadamah, apa yang bisa saya bantu? Ya, beda sama kita. Kalau kita begitu ketemu, waduh, saya rugi bulan kemarin. Ya, padahal kita nggak tanya antum rugi apa untung ya katanya. Tapi kalau sahabat dia nggak ngomong kayak gitu. Biasanya orang Arab kalau ketemu dia tawari apa yang bisa saya bantu. Ayyul khadamat. Ya, apa yang bisa saya bantu? Kamu butuh apa? Walaupun hanya basa-basi. Ya. Nah, masya Allah ya, akhlak yang luar biasa sekali. Ya. Maka Abu Hurairah duduk tunggu itu. Ternyata dia tunggu supaya kalau ada sahabat yang katakan ayyul khadamat, dia ngomong-ngomong, mereka ajak ke rumah makan. Kebiasaan orang Arab kalau sudah ngomong-ngomong
agak lama menarik omongannya, ayo kita ke rumah. Kalau ke rumah itu sebelum ngomong pasti makan dulu. Kalau kita ini kadang-kadang ngomong sampai 2 jam sudah lapar, nggak ada keluar-keluar makanan. Iya. Nah, ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum, maka apa? Abu Hurairah ini dia tunggu. Datang Abu Bakar As-Siddiq, manusia paling mulia. Begitu Abu Bakar As-Siddiq datang, Abu Hurairah pengen ada satu momen yang Abu Bakar ini bisa ngundang Abu Hurairah itu ke rumah. Ternyata apa yang terjadi? Begitu sampai Abu Bakar ditanya sama Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq tahu nggak ini peristiwa ini, hadis ini demikian. Kata Abu Bakar As-Siddiq, oh iya saya tahu itu demikian. Oh iya, paham ya, sudah paham. Kata Abu Bakar, ya sudah saya lanjut dulu ya, ada urusan. Dia pergi. Kata dalam hatinya Abu Hurairah, disebutkan di dalam riwayat itu bahwa dia sempat gunda gulana bahwa ini ternyata sahabat yang mulia tidak paham maksud dia, ya. Maka kemudian dia tunggu lagi, lama datang dari sana Umar bin Khattab, dia katakan, nah ini orangnya. Begitu datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diajak lagi ngomong-ngomong dengan maksud Umar bin Khattab ngajak dia ke rumah. Ternyata Umar bin Khattab nggak ngajak ke rumah. Selesai Umar bin Khattab pergi, ya. Dia katakan lagi dalam hatinya, dalam benaknya, ini dua orang ini ditakdirkan oleh Allah nggak paham apa maksud saya. Ya. Maka kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Abu Hurairah mengatakan ya Rasulullah, maka fatahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tertawa, senyum sampai kelihatan gigi gerahamnya. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, ya Rasulullah, kenapa tertawa? Kata Rasulullah, innaka ju', engkau lapar ya Abu Hurairah. Kata dia, ya benar ya Rasulullah, lapar. Maka subhanallah, Rasulullah ajak Abu Hurairah ini ke penggembala domba milik Baitul Mal, ya, lalu diperas maka diminum dan seterusnya daripada kisah itu. Tapi anak ingin katakan di sini adalah bagaimana orang-orang yang mulia ini menjaga iffah diri mereka daripada meminta-minta. Meminta-minta itu bukan hobi mereka, bukan kebiasaan mereka. Maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Tetapi apa yang terjadi? Dalam kondisi yang demikian mereka tetap istiqamah. Maka ketika Khabbab ibnu Ard sampai meminta, itu Anda bisa membayangkan bagaimana betapa gentingnya kondisi dia saat itu. Ya. Kondisi orang pingsan aja karena lapar nggak minta. Lah ini Khabbab sampai minta, berarti bagaimana betapa gentingnya kondisi mereka pada saat itu. Ketika Khabbab ibnu Ard mengatakan, ya Rasulullah ala tad'u lana, ya Rasulullah ala tastansiru lana, maka apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah yang tadinya tidur berbaring di bawah dinding Ka'bah, itu beliau langsung berdiri. Ketika beliau berdiri, beliau duduk, merah wajah beliau, dan beliau mengatakan, ya Ibnul Khabbab, ya Khabbab, wahai Khabbab, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ini, wahai Khabbab, man yuba'u ala rasihi min syar, ada orang-orang yang diletakkan di atas kepalanya itu gergaji, wa yukhallisu ila kadamai, lalu gergaji itu ditarik dari kepalanya sampai kedua kakinya. Dan ada di antara mereka yang diletakkan pada kepala mereka itu sisir dari besi, lalu begitu sisir itu diangkat, maka terpisahlah sebahagian isi kepala mereka dari tengkorak kepala mereka. Tetapi itu semua tidak menyebabkan mereka goncang dari keistiqamahan mereka. Apa yang terjadi ketika mendapatkan nasihat ini? Khabbab tidak mengatakan, ya Rasulullah, tapi persoalannya kan begini. Kalau kita pasti kita katakan, iya memang benar itu, tapi kan ini ada begini, ini tapi kan. Tidak demikian. Tapi begitu Khabbab ibnu Ard mendapatkan nasihat itu, tenang hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka kondisi hati para sahabat, kondisi hati orang-orang beriman, yaitu apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka, dibacakan kepada mereka nama Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Lalu ikhwanah fiddin azanillahu wa iyyakum, ini kisah orang-orang yang mengalami perjuangan untuk istiqamah. Maka kita katakan sekali lagi, orang yang istiqamah di atas jalan kebenaran, dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan penjagaan Allah.
Allah tabaraka wa taala mengatakan begini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Perhatikan susunan ayatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk istiqamah, maka Allah memotivasi kita. Allah katakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, yang berkata bahwa Rabb kami itu adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Dia teguh di atasnya. Dia tetap pendiriannya, dia komitmen padanya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malah para malaikat itu turun kepada mereka dan berkata, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan pula kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Perhatikan ya ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Ketika Allah mensifatkan orang yang istiqamah, yaitu innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami itu adalah Allah. Apa yang terjadi? Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atasnya. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu turun kepada mereka. Ya, kemudian apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Para ulama, para mufassir, para ahli tafsir mengatakan bahwa ucapan malaikat ini terjadi ketika dia dalam keadaan naza', dalam keadaan sakaratul maut. Orang-orang yang istiqamah itu ketika mereka berada dalam sakaratul maut, itu datanglah malaikat kemudian mengatakan kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih hati. Ya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka kita katakan lagi bahwa istiqamah itu, orang yang istiqamah itu mendapatkan pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih lagi ketika dia berada dalam keadaan dilema sakaratul maut. Maksudnya apa? Sakaratul maut itu orang dilema benar. Dilema. Antum pernah membaca At-Tadhkirahnya Al-Imam Al-Qurtubi, itu disebutkan orang dalam keadaan nazah, dalam keadaan sakaratul maut, itu datang kepada dia godaan, ya, iblis itu datang untuk membuat dia mengakhirkan hidupnya dengan kesesatan, dan malaikat datang untuk memberikan kepadanya kabar gembira. Artinya orang-orang yang berada dalam keadaan itu dia benar-benar dilema, dia mau beriman apa dia mau terjatuh ke dalam kekufuran. Tapi bagi orang-orang yang istiqamah, maka mereka akan dihibur untuk tetap istiqamah di atas keimanan mereka, menutup akhir hidup mereka dengan keistiqamahan. Dan ini perkara yang paling penting. Ini perkara yang paling penting. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dalam perjalanan hidupnya, itu penentuannya adalah ada pada akhir daripada perpisahannya dengan kehidupan dunia. Coba antum perhatikan ayat yang paling mulia, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Waqila man raq, ya, ketika manusia itu berada di dalam keadaan sakaratul maut, itu dikatakan kepadanya bahwa siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari kematian ini, dari penyakit ini. Wa dhanna annahu firaq, dia yakin ketika itu, dia tahu ketika itu adalah hari kematiannya, hari perpisahannya dengan kehidupan dunia. Wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari peristiwa yang namanya mati ini. Lalu apa yang terjadi? Wal taffati saqu bisaq. Betapa beratnya keadaan nazah, keadaan sakaratul maut itu, sampai-sampai betisnya itu saling menempel, merasakan betapa berat dan sakitnya sakaratul maut. Sampai di dalam riwayat tentang kematian Rasulullah SAW, itu keringat di jidatnya itu sebesar biji jagung, menahan rasa sakitnya keadaan sakaratul maut itu. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian apa? Kemudian di orang-orang yang dia menapaki jalan keistiqamahan itu,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita agar senantiasa tetap dalam kondisi yang demikian sampai ada satu nas hadis yang paling sederhana, tetapi adalah perkara yang paling sulit untuk diamalkan oleh manusia. Yaitu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang kontinu, yang istiqamah wa inqal, walaupun dia itu sedikit. Kenapa sulit dilakukan oleh manusia? Karena hawa nafsu manusia itu pengen banyak. Keinginan manusia itu pengen banyak. Apa-apa maunya banyak. Apa-apa maunya serba langsung. Jadi dia tidak mau melalui proses walaupun kecil itu, walaupun kecil asal dia istiqamah itu enggak mau bagi manusia. Manusia pengennya banyak, karena pengennya banyak, itu terkadang ketahuilah ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum bahwa tiap-tiap amalan itu punya ujian. Tiap-tiap amalan itu punya fitnah. Tiap-tiap amalan itu punya fitnah. Sekali lagi, tiap-tiap amalan itu punya fitnah. Maka seandainya seseorang yang dia mau memborong semua amalan, itu dikhawatirkan padanya datangnya ujian dari masing-masing amalan itu, sementara dirinya belum siap, maka dia akan terjatuh. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita itu bukan tentang banyaknya, tapi tentang istiqomahnya dia dalam beramal. Yaitu apa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kontinu walaupun amalan itu sedikit. Maka Anda katakan begini, pilihlah amalan yang menjadi prioritas Anda. Maksudnya begini, seorang manusia ini dia tidak mampu untuk melakukan semua amalan. Itu dia tidak akan mampu dan dia tidak akan bisa istiqamah. Maka dari itu Ibnu Mas'ud di dalam tarikhnya itu dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud itu jarang dilihat berpuasa pada siang hari. Jarang sekali. Jarang puasa sunnah. Maksudnya puasa sunnah ya. Jarang puasa sunnah pada siang hari. Maka satu ketika dia ditanya, "Ya Abu Abdurrahman, saya tidak pernah melihat Anda ini puasa sunnah." Maka dia katakan, tubuh saya ini lemah. Tubuh saya ini lemah. Nah, saya antara puasa dengan sholat malam itu saya lebih rindu dan lebih memprioritaskan sholat malam. Seandainya saya berpuasa di siang hari, maka di malam hari saya tidak akan sanggup untuk melakukan sholat malam. Maka Ibnu Mas'ud memilih satu amalan yang paling cocok bagi dirinya, yang dia bisa istiqamah di atasnya, yaitu dia melakukan apa? Sholat malam. Ya. Nah, maka dari itu maksudnya begini, kita itu kadang-kadang jadi penuntut ilmu, itu di awal-awal kita semangat sekali. Jadi semua amalan mau kita lakukan. Begitu semua amalan kita mau lakukan, begitu 2 bulan kita capek dalam melakukan amalan. Bulan ketiga kita berhenti. Bulan keempat bukan hanya berhenti, tapi yang tadinya di saf depan ya kita sudah masuk. Bulan kelima bukan masuk lagi, ya kita sudah berada di luar masjid. Kenapa? Karena kita tidak mampu istiqamah, sebab masing-masing amalan itu punya ujian dan kita borong terlalu banyak amalan. Maka dari itu apa? Pilihlah amalan yang menjadi prioritas yang paling cocok bagi Anda, dan Anda jaga, Anda istiqamah di atasnya. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang kontinu walaupun amalan itu sedikit. Maka dari itu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi itu pernah berkata bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku satu kalimat yang tidak akan aku minta dari orang lain. Sampaikan kepadaku satu kalimat yang aku tidak akan tanya kalimat itu dari orang lain." Apa kata Rasulullah? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Istiqamah. Ketahuilah ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, istiqamah itu adalah upaya untuk menempuh jalan hidayah. Perhatikan baik-baik. Istiqamah itu adalah upaya untuk menempuh jalan hidayah. Kenapa? Kenapa kita itu sering mendapati orang kadang-kadang dia itu sudah ngaji lama tapi kok kondisinya begitu-begitu saja. Kenapa orang itu dia dekat dengan orang-orang alim, dekat dengan majelis ilmu, tapi kok kondisinya begitu-begitu saja. Ada bahkan dia terhempas atau dia lemah dalam beribadah, atau dia meremehkan amal-amal saleh. Kenapa? Maka kita katakan sekali lagi ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, orang ini jauh dari taufik. Kenapa dia jauh dari taufik?
Karena Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari taufik itu karena sebab-sebab yang dia lakukan. Nah, sebab-sebab yang dilakukan oleh seseorang ya itu bisa ada sebab menjauhkan dia dari taufik, ada sebab untuk mendekatkan dia kepada taufik. Nah, sebab untuk mendekatkan seseorang kepada taufik itu adalah istiqamah. Adalah apa? Istiqamah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi." Barang siapa yang mendapatkan petunjuk istiqamah, berusaha untuk berada di atas jalan hidayah, maka apa? Fa inna ma yahtadi li nafsi. Maka sesungguhnya dia telah mendapatkan petunjuk untuk kebaikan dirinya sendiri. Dia telah mendapatkan petunjuk untuk apa? Kebaikan dirinya sendiri. Tetapi orang yang dia lemah dalam keistiqamahan, dia gampang tergelincir dan jauh dari taufik, maka orang ini disebutkan wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Barang siapa yang dia tersesat, maka kesesatannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Persoalan prinsip begini ya kawan. Kita ini kadang-kadang tersibukkan dengan urusan yang tidak prioritas bagi kita. Atau kita tersibukkan dengan urusan yang bukan urusan kita. Sampai kita melalaikan diri kita dari menempuh jalan-jalan keistiqamahan. Kita disibukkan dengan persoalan-persoalan besar, persoalan-persoalan orang lain, persoalan-persoalan yang tidak terlalu penting. Lalu kita lupa untuk memperbaiki diri kita bagaimana supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketahuilah, Anda jangan memposisikan diri Anda itu sebagai hakim. Jangan memposisikan diri Anda sebagai hakim. Tetapi jadikanlah posisi Anda sebagai seorang musafir yang kapan saja Anda bisa tertinggal dalam perjalanan untuk menuju ke negeri akhirat. Maka dari itu, upaya Anda untuk istiqamah itu tidak berbuah kepada orang lain. Tapi upaya Anda untuk komitmen di atas kebenaran itu buahnya kepada diri Anda sendiri. Begitu pula ketika Anda lalai, maka kelalaian Anda itu kepada diri Anda sendiri. Maka dari itu perhatikan baik-baik ayatnya, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu atas kerugian dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik. Maka dari itu apa? Ketika Anda tersesat, maka kesesatan itu kembali kepada Anda. Ketika Anda terhempas, maka itu kembali kepada Anda. Ketika Anda futur, maka kerugian itu kembali kepada Anda. Maka jangan lakukan hal-hal yang dapat menjauhkan Anda daripada jalan hidayah, yang semua itu akan menumpuk menjadi satu permasalahan besar pada ketakwaan Anda, yaitu futur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lakukanlah hal-hal yang dapat membantu Anda untuk istiqamah. Kenapa? Karena itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Akhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebab itu saya ingin katakan sebagai penutup di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim begini, ya ibadi, dalam hadis qudsi ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu untuk memudaratkan aku, ya, sehingga kalian itu bisa memberikan mudarat kepadaku. Wa antablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga tidak bisa memberikan manfaat sehingga manfaat itu kalian berikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum. Wahai hambaku, sesungguhnya amalan-amalan kalian itu uhsiha lakum, aku akan menghitungnya untuk kalian. Tsumma waffikum iyaha, kemudian akan aku balas kepada kalian dengan amalan-amalan tersebut. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia puji Allah, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kepintarannya, bukan karena gurunya, bukan karena apa-apa, tapi pujilah Allah ketika Anda berada di atas jalan keistiqamahan, ketika Anda hanif, ketika Anda istiqamah dalam beribadah, ketika Anda rasa tenang dalam beribadah kepada Allah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah jalan hidayah yang sedang Anda tempuh. Tetapi ingat, ketika waman wajada ghaira dzalik, ada orang-orang yang memang mungkin dalam perjalanan itu dia tersisihkan dari jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yalumunna illa nafsa. Maka janganlah dia yalumanna illa nafsa. Maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Artinya begini, kalau Anda berada dalam sebuah kesalahan, kalau Anda terjatuh dalam sebuah dosa, kalau Anda tersisihkan dari jalan kebenaran, maka jangan cari kambing hitam. Jangan cari kambing hitam. Jangan mengatakan ini gara-gara si fulan, atau ini karena si fulan, ini karena begini. Jangan.
tetapi apa? Diri Anda sendiri. Jangan mencela orang lain. Jangan cari kambing hitam. Celahlah diri Anda. Anda kurang punya motivasi untuk beribadah kepada Allah. Anda kurang bisa memotivasi mental Anda untuk dekat kepada Allah. Anda salah dalam cari teman. Tidak membantu Anda untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini, Allah berfirman, "Wa man wajada ghaira dzalika la yalumanna illa nafsa." Barang siapa yang mendapatkan selain daripada jalan ketakwaan, jangan cari kambing hitam, tetapi celalah dirinya sendiri. Kekurangan itu ada pada dirinya. Dia kurang motivasi, dia kurang berjuang, dia kurang punya semangat, dia kurang. Jangan cari-cari orang lain untuk menyalahkan orang lain atas kekurangan Anda, atas ketidaktakwaan Anda, atas ketergelinciran Anda, dan seterusnya. Ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Sekali lagi kita katakan, ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah mengatakan, istaqimu walam tuhsu. Istiqamalah kalian meskipun sulit bagi kalian untuk istiqamah itu. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas jalan yang istiqamah di dalam ibadah, istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah di atas manhaj yang lurus, dan seterusnya. Hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Saya meminta kepada Banu Rahim kalau bisa itu kita punya jadwal untuk ngaji kitab khusus, kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari. Saya ingin buka di sini, tapi waktunya ndak boleh bentrok sama waktu di Torik. Geser-geser sedikit tak apa-apa ya. Yang sudah lama-lama ngaji geser waktunya nggak apa-apa ya. Nah, supaya kita bisa punya satu waktu, satu pekan, satu waktu kita ngulang kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari ya. Nah, supaya umat ini punya roh dalam beragama. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.